Kita bertemu lagi di talkshow fokuspantura.com, di mana pada hari ini kami grup Pos Pantura mencoba untuk sowan di Sekretariat DPC PDIP Kabupaten Indramayu, yang mana ada di samping saya Ketua DPC Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Sirojudin. Assalamualaikum, merdeka. Kemudian juga Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Bapak Syahali, di mana pada hari ini, Selasa tanggal 23 April tahun 2024, kami akan mencoba berbincang-bincang, ngobrol santai seputar Pilkada Indramayu. Kita pengen tahu sejauh mana, di mana PDIP sendiri pada periode pemerintahan Indramayu ini sebagai pemimpin ya, sebagai pemenang pada Pilkada tahun sebelumnya 2020, yang mana Ibu Hajah Nina Agustina yang pada saat itu diusung dari Partai PDIP Perjuangan berhasil memenangkan suara terbanyak pada Pilkada periode tersebut. Ada beberapa hal, baik ketua dan juga Pak Sekjen yang memang ditugaskan sebagai ketua penjaringan pada pemilu kada tahun 2024 yang akan dilangsungkan pada bulan November tahun ini. Kami ingin mengetahui sejauh mana sih persiapan dari PDIP sendiri, apakah nanti pastinya akan mencoba mempertahankan posisi ya, agar PDIP ini tetap sebagai motor penggerak di eksekutif Kabupaten Indramayu. Yang pertama, kami pengen mengetahui bagaimana persiapan partai menghadapi pilkada dengan kekuatan 20 kursi ya. 20 kursi ini memang 12. 12 ya, mohon maaf ya, 12 kursi ya. 20 kebanyakan loh ya. Tapi 12 juga itu kan sudah luar biasa. Pada pemilu sebelumnya mencapai 7 kursi. Artinya 5 kursi ini sudah kenaikan yang signifikan bagi PDIP di Kabupaten Indramayu. Bisa menggeser posisi-posisi kursi dari partai-partai lain. Nah, dengan pengalaman dari pemilu pada Februari yang kemarin, ini PDIP berarti sudah kepercayaan publiknya sudah mulai naik. Nah, sekarang beralih ke pilkada nih, karena pilkada juga bukan hanya kepercayaan terhadap partai, tapi figur juga nanti siapa yang akan disandingkan pada pilkada itu bisa menentukan kemenangan bagi PDIP itu sendiri. Ya, gimana nih? Bagaimana persiapannya nih dengan 12 kursi ini? Baik, terima kasih Mas Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, merdeka. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di acara podcast pada siang hari ini. Dalam suasana yang masih lebaran, kami DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu mengucapkan minal aizin wal faizin, selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Baik Mas Robi, jadi kalau tadi ditanya persiapan, betul bahwa alhamdulillah di momen Pileg 2024 kemarin, PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu meraih 12 kursi. Dari sebelumnya di pemilu 2019 sebanyak 7 kursi. Ini atas keberhasilan semua pihak, baik dari Ibu Bupati yang kebetulan juga duduk di eksekutif, kami di teman-teman caleg juga, kemudian para pengurus partai baik DPC, PAC, ranting, anak ranting, dan semua relawan PDI Perjuangan di Kabupaten Indramayu ini dengan semangatnya untuk menambah perolehan suara, dan terbukti alhamdulillah, walaupun jujurlah target kami 15 kursi belum terpenuhi, hanya 12 kursi, tapi ini sudah cukup lumayan ya kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan secara undang-undang PDI Perjuangan sudah bisa untuk mencalonkan sendiri baik bupati maupun wakil bupati. Jadi terkait dengan persiapan, insya Allah ya saya sendiri sudah sebagai ketua DPC
sudah membentuk tim penjaringan dan penyaringan bakal calon bupati, wakil bupati yang diketuai oleh Bung Sali. Kebetulan terus terang Mas Robi dan teman-teman semua bahwa PDI Perjuangan hanya menjaring bakal calon wakil bupatinya. Banyak pertanyaan di saya juga Mas Robi bahwa kenapa tidak sekalian saja dengan calon bupati dan wakil bupatinya. Ini instruksi dari DPP dan DPD karena kita sudah punya incumbent yaitu kader terbaik kita Ibu Hajanina Agustina, sehingga dalam momen tertentu yaitu buka bersama tepatnya tanggal berapa tuh ya, hari Jumat kalau salah tanggal 10 ya Mas ya, 10 atau berapa di kantor DPC PD Perjuangan Indramayu yang mengundang seluruh pengurus DPC, PAC, Badan Sayap Partai itu dipimpin oleh Pak Ono sebagai Ketua DPD untuk menegaskan bahwa PDI Perjuangan kembali mengusung Ibu Nina Agustina sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Indramayu untuk 2 periode. Tentunya persiapannya kami sudah melakukan komunikasi. Pertama, saya sebagai ketua partai sudah menjalin komunikasi dengan beberapa ketua partai yang lain, terutama yang punya kursi di parlemen. Dengan teman Golkar saya sudah komunikasi, dengan Pak Saipudin, dengan Pak Hilal, saya dengan yang lainnya sudah. Dengan PKB, saya dengan Ketua DPC PKB, Pak Amroni sudah. Jadi hubungan lintas partai itu juga sudah. Kebetulan kami sama-sama di pimpinan DPRD ya, jadi komisi ini agak nyambung juga. Kemudian kami juga sudah membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang saya sebut tim 5 yang diketuai Bung Sali. Ini juga terus melakukan komunikasi dengan semua lintas partai. Jadi artinya Mas Robi, walaupun PDI Perjuangan bisa mencalonkan satu paket pasangan, kami tidak menutup kemungkinan juga akan berkoalisi dengan partai lain. Jadi kami masih terbuka. Bisa dari partai mana saja lah. Yang penting nanti bisa sinergis dengan PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan di Pilgub 2024 nanti. Intinya kami sudah berkomunikasi dan sudah melakukan komunikasi. Iya, sebetulnya tadi memang sudah disebutkan ya bahwa PDIP ini memang sudah punya calon untuk bupati. Calon bupatinya, hanya ketika ada pertanyaan, kenapa sih PDIP itu hanya membuka ruang untuk bakal hubnya ya, iya, bakal calon bupati gitu. Iya. Kenapa nggak sekalian satu paket? Ya kan, dua-duanya misalnya dibuka untuk pencalonan bupati dan wakil bupati. Tapi kok kenapa cuman wakil bupatinya saja kan seperti itu. Jadi saya pikir itu sudah merupakan satu kepastian keputusan dari, ya, keputusan. Walaupun keputusan tetap ada di tangan DPP ya. Tapi kami selaku pimpinan DPC dan juga dengan komunikasi dengan ketua DPD, kenapa Ibu Nina diusung kembali? Menurut kami ya mereka berprestasi, beliau berprestasi lah. Berprestasi dalam apa? Bisa menaikkan kursi dengan kami. Kan di kita tuh ada 3 pilar, Mas Robi. 3 pilar partai itu, satu struktur partai, kemudian di legislatif berarti anggota DPRD, kemudian di eksekutif jadi kader PDI Perjuangan yang duduk di eksekutif, dalam hal ini Ibu Nina Agustina. Jadi bisa menaikkan kursi dari 7 menjadi 12 ini prestasi. Makanya ini kan sesuatu yang menarik ya. Kenapa kok dari partai hanya membuka untuk wakilnya saja, dan kayaknya di provinsi Jawa Barat mungkin hanya di Indramayu ada yang lainnya membuka hanya untuk ada yang lainnya ada. Oh ada juga seperti ya, di Kabupaten Tasikmalaya. Oh ada ya. Kebetulan Tasikmalaya juga bupatinya dari PDI Perjuangan, Kang Ade, itu mereka juga saya tanya tim penjaringannya hanya dibuka untuk wakilnya saja. Untuk wakilnya saja. Ya. Karena memang udah pasti dari incumbent akan didorong. Sama mereka juga diberikan mungkin ribet ya sama partai karena bisa menaikkan kursi dari 6 menjadi 9 mereka. Dan itu sebuah prestasi ya. Mungkin seperti itu. Prestasi dari eksekutif bagaimana mendorong, karena eksekutif yang saya juga sebagai kader partai juga kan, sebagai kader partai dan bisa mendongkrak ya. Jadi artinya Ibu Nina sendiri berhasil menarik simpati publik untuk menambah kepercayaan. Ya diantaranya seperti itu. Yang saya katakan ini keberhasilan dari kita semua tiga pilar partai. Iya. Dan yang paling utama juga kerja-kerja daripada caleg-caleg itu sendiri bersama relawannya. Nah, yang selanjutnya nih saya lebih ke
ketua tim penjaringan ya. Siap. Karena sudah tembus, konon katanya ada 4 nama yang sudah daftar nih. Tapi sampai dengan saat ini publik masih bertanya siapa sih dari 4 nama itu? Kepo ya. Oh kepo banget. Memang PDI Perjuangan menarik, Mas Robi. Silakan, Bu Sali. Bung Sali, gimana nih dengan Terima yang kasih. 4 nama ini yang konon katanya sudah daftar kok, tapi nggak disampaikan ke publik itu? Ya, mungkin ini Mas Rizky. Pertama memang kita sesuai dengan yang disampaikan oleh ketua bahwa setelah dibentuk tim penjaringan ya, kita mulai bergerak untuk menyampaikan ke publik baik via medsos maupun yang lainnya. Ya. Dan memang 4 nama ini yang belum kita sampaikan ke publik siapa-siapanya itu sudah terkomunikasi kita dan sudah mengambil formulir. Iya. Indikatornya itu, tapi kita belum bisa menyampaikan siapa nama-nama ini karena indikator pastinya kan belum mengembalikan formulir. Oh, Jadi kita mekanismenya komunikasi dengan DPC di tim penjaringan, mengambil formulir untuk diisi biodata dan sebagainya termasuk persyaratan. Nanti indikator pastinya ketika mengembalikan formulir baru kita akan press conference untuk menyampaikan bahwa siapa-siapa saja yang mengembalikan formulir dan itu sudah definitif. Dan itu sesuai dengan arahan kemarin kita rapat terakhir di DPD tanggal 20 kemarin ya, hari Minggu. Dan itu dipastikan bahwa kita hanya punya waktu sampai 30 April ya. 30 April. Berarti masih ada waktu ya? 8 hari lah, 8 hari lagi ke depan. Karena kan memang mekanismenya masih panjang pendaftaran, tapi mekanisme internal kita 30 April ini sampai di DPC domainnya, meskipun masih ada di DPD dan DPP untuk ada mekanisme-mekanisme yang lain yang dilakukan. Karena mekanisme kita dari penjaringan, setelah penjaringan penyaringan. Oh iya. Penyaringan ini kan ngomongin verifikasi, persyaratan, termasuk survei. Masuk survei. Ya, Iya. itu pasti. Nanti pasca 30 April ini tahapannya sudah survei, sudah wawancara, fit and proper test dan sebagainya. Makanya kita tim penjaringan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu sampai 30 April ini membuka ruang untuk publik siapapun, termasuk juga tadi sampaikan oleh ketua. Kemungkinan bisa nambah. Oh, sangat mungkin, siapapun. Ini mumpung ya masyarakat Indramayu, siapapun yang pengen bangun Indramayu, monggo silakan. Jadi silakan saja itu. Saya kira persiapannya itu dan 4 nama yang disebutkan di media kemarin kita press conference itu akan kita sampaikan nanti pada saat pengembalian formulir dan batas akhirnya nanti. Nah, kalau misalkan itu sudah definitif, jangan sampai nanti PD Perjuangan disangka pengen-pengennya partai saja untuk menyampaikan orang, padahal orangnya juga belum itu kan. Nah, untuk bahwa PD Perjuangan untuk memastikan keseriusan bakal calon wakil bupati itu yang mengembalikan formulir dan akan kita sharekan karena ini bagian dari marketing politik juga untuk personal yang calon wakil bupati itu. Jadi artinya saya kira itu Mas Robi. Dari nama-nama yang mengambil form itu, nah sekarang kan baru 4 ya. Ya. 8 hari kemungkinan nambah. Amin. Nanti itu akan diumumkan semua kepada publik siapa semuanya saja. Ya. Terlepas nanti apakah mereka nanti dipastikan untuk bisa dicalonkan atau tidak itu juga nanti akan Ya itu nanti diproses ya. Diproses. Lebih jauh. Saya pikir nanti survei ini juga menentukan bagaimana elektabilitas dari figur-figur. Sangat menentukan. Karena lagi-lagi catatannya tadi sampai kalau ketua bahwa kita PD Perjuangan tetap solid dan sudah verbal untuk mengajukan Ibu Nina menjadi calon bupati ke depan. Tinggal bagaimana wakilnya ini, calon wakil bupati ini yang bisa bekerja sama dan untuk pastinya yang punya visi untuk mensejahterakan masyarakat Indramayu bersama-sama. Saya kira itu. Kita break dulu. Minum Jangan kopi kemana-mana, dulu. tetap di Fokus Pantura. Kopi dulu. Oke, tadi ya melanjutkan yang tadi dari pihak eksekutif sendiri ada kopinya enak ya? Oh ya, enak luar biasa. Pastinya ini luar biasa saya ngopi di DPC PDIP ini luar biasa. Ya ini melanjutkan yang tadi yang belum dijawab ya. Tadi kayaknya udah greget nih udah mau jawab. Nanti apakah ketua DPC atau dari ketua penjaringan yang akan jawab karena
dari PDIP sudah fix, ya kan, bahwa akan mendorong kembali keberhasilan Ibu Nina sendiri dalam memimpin Indramayu dan sudah berkontribusi untuk bagaimana membesarkan partai, terbukti dengan naiknya 5 kursi. Artinya elektabilitas PDIP ini udah luar biasa untuk bagaimana menanamkan kepercayaan kepada publik ya, terlepas dari kerjasama para kader yang lainnya juga. Nah, artinya di sini sinergitasnya memang sudah terbangun. Tapi dari PK eksekutif sendiri, konon katanya ada nama-nama yang mau disandingkan untuk mendampingi beliau dari kalangan birokrasi. Ini Mas Robi, terima kasih. Saya juga baru dengar nih kalau yang seperti itu ya. Cuma saya baca dari ada yang media dan sebagainya, ya itu bermunculan. Saya pikir bagus ya. Iya. Bagus saya pikir karena semakin banyak figur bakal calon wakil bupati yang akan disandingkan dengan Ibu Nina, ini semakin bagus. Tinggal tadi yang sampaikan oleh saudara sekretaris selaku ketua panitia penjaringan, nanti kan ada mekanisme partai ya. Di DPD pertama tugas kami DPC hanya menjaring, yang menyaring mereka nanti. Mungkin bisa nanti akan dilakukan fit and proper test, dilakukan survei, berpasang-pasangan nanti Mas Robi. Misalkan Ibu Nina dengan siapa, Ibu Nina dengan siapa. Itu semakin bagus. Silakan saja. Tapi mekanismenya tetap harus daftar, Mas. Harus daftar ke partai, bisa melalui DPC, bisa melalui DPD, atau juga bisa melalui DPP. Ya. Jadi selama janur kuning belum melengkung ya silakan saja. Ya. Itu lebih bagus kalau menurut saya ya. 5 tahun ke depan yang 10 program pokok unggulan itu visi-misinya yang dikaitkan dengan visi-misinya Bung Karno juga. Jadi harus ideologinya PDI Perjuangan, nggak bisa nanti sendiri-sendiri kan. Yang kedua juga kan harus sinergis dengan bupatinya. Kalau nggak sinergis nanti gimana? Jadi ya saya pikir saya setuju kalau Ibu Nina nanti mengambil calon wakil bupatinya itu yang sesuai dengan kriteria. Jadi silakan saja, tapi tetap harus mendaftar ke partai, ya bisa melalui PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat maupun juga DPR RI. Tinggal kebetulan kami juga jujur dalam setiap minggu kita ketemu Mas Robi, tim ini dengan tim yang bukan tim ya, orangnya Ibu Bupati yang kita selalu ketemu, mensinergiskan. Pertama wajib melanjutkan visi misi Bupati Indramayu 5 tahun ke depan. Karena kita kan selain punya RPJMD, punya RPJPD kan, yang sampai 2035 kalau nggak salah. Nah, 45 sorry. Ya itu yang memang harus diteruskan. Jadi kami selalu sinergis. Insya Allah besok malam juga kita akan ketemu lagi dengan tim kami partai, tim 5 dengan timnya Ibu Nina untuk ketemu untuk membicarakan masalah tadi. Saya pikir lebih cepat, lebih bagus kok. Lebih banyak, lebih bagus juga. Mungkin ini, pertama memang prinsipnya tadi disampaikan oleh Mas Robi bahwa kita partai mungkin juga termasuk Ibu Nina sebagai kader partai yang selaku bakal calon bupati ke depan juga bersama-sama untuk mencari pasangan. Sehingga muncul ketika ada informasi bahkan mungkin spekulasi Ibu Nina disandingkan dengan si A, si B, si C ya sah-sah saja. Tapi mekanisme internal kita akan tetap berlaku. Jadi partai juga tetap menjaring siapapun bakal calon wakil bupati dari untuk mendampingi Ibu Nina. Begitupun juga Ibu Nina dengan timnya juga menjaring juga yang mungkin mereka pertimbangan seperti apa. Nah, tinggal mekanisme partai. Yang kedua, prinsip kita memang PDI Perjuangan terbuka. Siapapun dan dari partai manapun untuk bekerja sama secara politik untuk menangkan pilkada, kita akan welcome, kita akan menerima dengan baik siapapun itu. Terutama tadi prinsipnya, selama kita sepakat untuk ngomongin tujuan pensejahteraan masyarakat Indramayu ke depan. Karena mengingat evaluasi kita di partai, Ibu Nina yang saya kira kebetulan pilkada 2020 ini kan tidak genap, harusnya 5 tahun, ini baru 3 tahun setengah. Ini kan ditambah dengan ada pandemi COVID yang 2 tahun program itu yang banyak di program selama 5 tahun. Itu banyak kendala yang saya kira ini kesempatan kita dan kita juga PDI Perjuangan pengen buktikan untuk kepercayaan publik di masyarakat Indramayu. Yuk kita juga punya visi nih yang punya jangka panjang yang belum terselesaikan.
tetapi juga butuh pasangan yang siap untuk bekerjasama dengan PDI Perjuangan, dengan Ibu Nina sebagai calon bupati untuk ngomongin Indramayu ke depan. Saya kira begitu, Pak Robi. Tadi kita udah menyampaikan juga bahwa PDI Perjuangan, terutama DPC ini membuka pendaftaran penjaringan dan penyaringan bakal calon wakil bupati ya. Artinya saya tidak tertutup untuk salah satu orang atau beberapa orang terbuka. Apalagi kader PDI Perjuangan sendiri yang mau daftar, ya yang jelas tadi bahwa yang dibuka hanya calon wakil bupati ya. Artinya saya tidak tertutup untuk salah satu orang atau beberapa orang terbuka. Apalagi kader PDI Perjuangan sendiri yang mau daftar, ya yang jelas tadi bahwa yang dibuka hanya calon wakil bupati ya. Kalau memang ada kegiatan kesempatan, ya mangga masih ada waktu sampai tanggal 30. Ada 8 hari ya. Karena gitulah ya, tadi inisial SP saya yakin bahwa itu Pak Samsul Bahri lah. Oh iya. Gak apa-apa lagi Pak Samsul kan kader PDI Perjuangan, pernah jadi ketua DPC, pernah menjadi anggota DPRD provinsi 2 kali, DPRD kabupaten sekali, dan kebetulan kemarin belum lolos. Ya saya pikir lebih baik ya beliau mendaftarkan di DPC PDI Perjuangan. Selanjutnya ya akan dilakukan penyaringan kan nanti sesuai dengan yang disampaikan oleh saudara sekretaris tadi. Saya pikir nggak ada masalah, masih terbuka, masih ada waktu sampai tanggal 30. Oke, tadi bincang-bincang kami ngobrol santai ya dengan DPC PDIP Kabupaten Indramayu ya, dengan Ketua DPC sendiri Pak Haji Sirojudin yang memang digadang-gadang untuk bisa mencalonkan juga eksekutif, bukan hanya delegasi saja, tapi bergeser juga kursinya Pak. Sudah bukan meningkat. Mudah-mudahan ya. Kemudian ada Bung Sahalis sebagai sekretaris dari DPC PDIP Kabupaten Indramayu yang memang saat ini ditugaskan sebagai ketua tim penjaringan ya. Jadi yang berminat nanti hubungi Bung Sahali ya. Bung Sahali formnya udah disiapkan. Oke, ketua atau Pak Sekjen, closing statementnya seperti apa nih? Biar nanti obrolan dari kesimpulan ini seperti apa gitu. Baik, masyarakat Kabupaten Indramayu yang saya hormati, DPC PDI Perjuangan Kabupaten Indramayu masih membuka pendaftaran bakal calon wakil bupati Indramayu. Untuk itu kami persilakan pada seluruh masyarakat Indramayu memenuhi syarat untuk datang ke sekretariat DPC PDI Perjuangan Indramayu yang berminat untuk mengambil formulir pendaftaran yang selanjutnya untuk diserahkan kepada panitia. Dan ini sampai tanggal 30 April 2024. Dan kami sekali lagi hanya membuka pendaftaran bakal calon wakil bupati. Untuk itu kami persilakan kepada masyarakat Indramayu. Itu saja. Ya, demikian tadi obrolan kami dan juga closing statement dari Ketua DPC PDIP Kabupaten Indramayu, Bapak Haji Sirojudin, dan Ketua Tim Penjaringan sekaligus sekretaris dari DPC PDIP Kabupaten Indramayu, yang mana bisa disimpulkan bahwa PDIP akan terus berjuang mempertahankan kembali untuk meraih kemenangan di Pilkada 2024 sebagai tampuk kepemimpinan di Kabupaten Indramayu. Demikian talk show kali ini, ngobrol santai seputar Pilkada bersama Fokus Pantura. Terima kasih. Terima kasih.